warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramdhani dengan NIM 22060048. Saya berasal dari kelas A1 PJSD. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan NKRI. Baik, kita akan membahas tentang NKRI. Jadi apa sih NKRI itu? Jadi, NKRI adalah bentuk negara Indonesia sebagai sebuah kesatuan utuh meski terdiri dari atas wilayah kepulauan dengan masyarakat yang beragam dari mulai suku, agama, adat istiadat, keyakinan, dan budaya. Nah, dengan istilah NKRI ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, yang artinya Indonesia itu memiliki satu pemerintahan pusat dan satu undang-undang dasar. Nah, dalam pelaksanaan kedaulatannya, baik ke dalam maupun keluar, menjadi kewenangan pemerintah di Indonesia. Nah, negara Indonesia juga memiliki bentuk pemerintahan republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, oleh karena itu negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang dimana pasal tersebut menegaskan bahwa NKRI sebagai negara kepulauan memerlukan pengelolaan batas wilayah secara maksimal agar terwujud ketahanan nasional di berbagai aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Nah, tujuan utamanya itu adalah sebagai mempertahankan keutuhan NKRI. Dan salah satu faktor penting yang mendukung upaya mempertahankannya yaitu keutuhan NKRI ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. NKRI juga bisa dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Nah, wilayah NKRI ini wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, atau letak wilayahnya itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, wilayah ini juga berada di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Karena wilayah Indonesia ini terletak di wilayah khatulistiwa, maka negara Indonesia ini memiliki iklim tropis yang dimana memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, terbentuknya NKRI ini melalui proses dan tahapan yang sangat panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk karena ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya persamaan nasib yang dimana penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepas diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang berjasa dalam memproklamasikan berdirinya NKRI? Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Dr. Ranes Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Nah, adapun tujuan NKRI yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada beberapa faktor untuk menjaga atau mempertahankan NKRI ini. Yang pertama itu lingkungan rumah, yang dimana kita itu harus rukun dengan anggota keluarga yang lainnya, kemudian menjaga nama baik keluarga ketika kita bergaul, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lainnya, kemudian ada menghargai perbedaan pendapat, dan saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua ada faktor sekolah. Nah, di mana di dalamnya itu ada rukun dengan teman di sekolah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat teman. Yang keempat, menghormati guru. Dan yang kelima, saling tolong-menolong dan berbagi dengan sesama teman. Faktor yang ketiga itu faktor lingkungan masyarakat, yang dimana kita harus saling menghormati dengan anggota masyarakat yang lainnya, kemudian ikut serta dalam kegiatan seperti gotong royong, bekerja sama, dan yang lainnya. Yang ketiga, tolong menolong tetangga yang tertimpa musibah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat yang lainnya. Yang terakhir, menghormati dan menghargai hak orang lain. Dan yang terakhir itu ada faktor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana yang pertama, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan atau keberadaan suku bangsa lain. Yang ketiga, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah lainnya. Dan yang terakhir, mau bekerja keras untuk membangun bangsa yang sejahtera. Nah, ada upaya untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, melaksanakan usaha pertahanan negara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa NKRI ini merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam-macam seperti adat, suku, keyakinan, serta budaya. Nah, seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki tujuan dasar yang sama untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dicukupkan sekian pemaparan materi kali ini mengenai tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.